Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 111 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer tahun 2022. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 4 yaitu Stella. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Bilaki NPM 20122. Yang kedua ada M. Asraf Hidayatullah NPM 20143. Yang pertama ada pengertian simulasi, yaitu suatu aktivitas yang digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tentang perilaku dari suatu sistem melalui penelaahan perilaku model yang selaras di mana hubungan sebab akibatnya sama dengan atau seperti yang ada pada sistem yang sebenarnya. Selanjutnya ada langkah-langkah simulasi. Yang pertama yaitu memformulasikan masalah, yang kedua memastikan permasalahan itu layak digunakan, layak diangkat. Yang ketiga, penyusunan model serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap model yang sudah disusun. Yang keempat, melakukan penerapan simulasi. Yang kelima, melakukan analisa hasil dari simulasi yang dibangun. Selanjutnya ada pengertian dari sistem dinamis, yaitu metodologi untuk memahami suatu masalah yang mempunyai kompleksitas tinggi. Metodologi ini menitik beratkan pada pengambilan keputusan dan bagaimana keputusan tersebut akan menentukan tingkah laku masalah-masalah yang dapat dimodelkan oleh sistem secara dinamik. Permasalahan dalam sistem dinamik tidak disebabkan oleh pengaruh dari luar, melainkan disebabkan oleh struktur internal sistem. Selanjutnya ada pengertian dari software yang kita gunakan pada modul 4 ini, yaitu Stella. Yaitu, Stella ini terdiri dari singkatan System Thinking Experiment Learning Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Adapun icon dalam software Stella antara lain, yang pertama ada stop, yaitu mewakili penjumlahan dari sebuah komponen sistem, baik secara spasial maupun temporal. Contohnya seperti populasi dan limbah yang dihasilkan. Yang kedua ada flow, yaitu menyatakan komponen mengalir ke dalam atau keluar dari stok. Yang ketiga, ada converter, yaitu memodifikasi tingkat perubahan dan konversi satuan. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini ada PT Benang Mas, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan ini mempunyai ratusan mesin. Namun, pada periode tertentu, perusahaan ini tidak dapat memenuhi permintaan yang ada pada pasar. Dari fenomena ini dapat diketahui perusahaan ini memiliki permasalahan terkait sebab akibat tingkat ketersediaan benang di PT Benang Mas. Adapun pengumpulan data yang dilakukan di penelitian kali ini, yang pertama ada data jumlah permintaan, yang kedua ada data stok bahan baku, yang ketiga ada data presentasi penurunan, yang keempat ada data presentasi peningkatan permintaan, yang kelima ada data peningkatan produktivitas pohon kapas, yang keenam data presentasi kerusakan. Selanjutnya penerapan software yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pembuatan programnya. Jadi di sini kita menggunakan software Stella. Untuk studi kasus kita yakni simulasi persediaan benang. Jadi di sini nanti kita menggunakan beberapa data ya. Yang pertama itu ada data mengenai jumlah permintaannya, lalu stok dari si bahan baku benang yakni stok kapas, lalu persentase penurunan, persentase peningkatan permintaan, dilanjutkan dengan peningkatan produktivitas pohon kapasnya, lalu persentase kerusakan atau bentuk cacatnya. Oke, langsung saja kita buat. Jadi yang pertama kita buat tiga stok. Jadi tiga stok ini untuk jumlah permintaan. Yang kedua untuk stok dari benang. Dan yang terakhir ini untuk stok bahan baku yang didapat. Selanjutnya kita gunakan flow. Flow ini untuk kita membuat in dan outnya dari stok, yakni ada peningkatan pemakaian dan penurunan permintaan. Ada penurunan permintaan. Di bagian stok benang ini ada flow in
Innya adalah produksi benang, lalu ada konsumsi benang. Biasanya di bagian bahan baku kapas ada produktivitas dari pohon kapasnya, lalu ada bahan baku yang cocok. Setelah stop dan flownya stop buat, lalu kita buat converter ini untuk mengubah input menjadi output ya nanti, atau dimensi itu sama saja dengan variabel. Ini ada persentase penurunan, dan ini ada peningkatan peningkatan. Misalnya di bagian produksi ini ada komposisi dari penggunaan bahan baku. Lalu kita buat converter lagi untuk di produktivitas pohon. Dan yang di sebelah sini ada persentase kerusakan. Setelah semuanya sudah dibuat, kita gunakan konektor, konektor ini untuk menghubungkan variabel-variabel yang saling berkaitan. Jadi ini penurunan berkaitan dengan penurunan daya beli, jumlah permintaan bergantung dengan penurunan daya belinya, lalu persentase pemakaian, peningkatan pemakaian ini berkaitan dengan peningkatan pemakaian, lalu permintaan juga berdasarkan peningkatan pemakaian. Selanjutnya, konsumsi benang ini bergantung kepada jumlah dari permintaan. Sebenarnya komposisi penggunaan kapas ini untuk bahan baku. Lalu stok benang ini digunakan untuk konsumsi benang. Selanjutnya, produksi benang ini untuk membutuhkan stok kapas jadi warnanya seperti ini. Lalu persentase peningkatan produktivitas miliknya si pohon kapas. Persentase kerusakan ini untuk bahan baku kerusakan. Lalu stok kapas ini bahan baku rusak dan stok kapas tergantung dari produktivitas kapasnya. Oke. Setelah semuanya sudah dibuat seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan equation atau rumus-rumusnya. Untuk sebelum masuk ke bagian input rumus, kita ubah di sini menunya dari tampilan map ke tampilan model. Untuk yang ada tanda tanyanya ini, berarti ini belum diberikan input rumus-rumusnya. Selanjutnya untuk memasukkan rumusnya, ini kita bisa klik 2 kali. Lalu kita masukkan ini persentase penurunan, angka pasti 0,03 karena nanti pakai persen ya. Oke, lalu untuk persentase peningkatan pemakaian ini juga angka pasti sesuai dengan studi kasusnya, yakni stok dari benang kita pakai 0,09 atau 9%. Penurunan daya beli ini dari persentase penurunan, jadi nanti variabel yang berkaitan itu akan dimasukkan ke sini ya, akan tampil di sini, lalu kita akan olah rumusnya di bagian sini. Kita di uniflow, lalu persentase penurunan ini dikali dengan jumlah permintaan, lalu dari peningkatan pemakaian sama, jumlah permintaannya dikalikan dengan persentase pemakaian,
Lalu stok untuk jumlah permintaan, ini angka pasti inisial ini angka pasti jadi 3.300. Lalu untuk konsumsi benang, ini ada stok benang dikurangi dengan jumlah permintaannya. Lalu untuk komposisi penggunaan bahan baku kapas, jadi ini logikanya jadi dua buah kapas itu menghasilkan satu benang, jadi kita isikan di sini dua. Lalu produksi benang, konsumsi bahan baku dikalikan dengan stok kapas. Lalu persentase kerusakan ini angka pasti 0,02 atau 2%. Persentase produktivitas 0,05 atau 5%. Bahan baku yang rusak ini persentase kerusakan kita kalikan dengan stok kapas ya. Karena nanti eh, persentasenya masuk ke dalam stok kapasnya. Lalu untuk produktivitasnya dari persentase peningkatan ke stok kapas. Dan untuk stok kapas sendiri ini angka pasti 6.500. Selanjutnya untuk running programnya. Pertama kita running grafiknya dulu untuk melihat situasi yang terjadi. Jadi kita klik grafik di sini lalu kita letakkan di sini. Ini kan datanya masih kosong, kita klik 2 kali untuk masukkan data. Yang kita masukkan adalah jumlah permintaan, stok benang, stok kapas, lalu produksi kapas, dan ada konsumsi benang. Lalu kita klik OK. Ini kita pin ya. Selanjutnya kita ke bagian run, ke run specs. Ini form 1 sampai 12 karena kita dari bulan pertama, ya bulan Januari sampai ke bulan 12. Lalu kita klik OK. Lalu kita run. Nah, ini adalah situasi datanya. Untuk angka lebih detailnya, kita masuk ke bagian tabel bed di sini, kita letakkan tab di sini. Selanjutnya sama seperti tadi, ini masih kosong, kita klik 2 kali, kita masukkan jumlah permintaan, stok benang, stok kapas, konsumsi dari benang, lalu ada produksi benang. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita nah, ini adalah angka detail dari hasil simulasi kita. Ini ada indikator grafiknya, jadi yang warna biru ini jumlah permintaan, yang ada angka 2-nya ini stok benang yang warna merah, lalu stok kapas warna pink ini nomor 3, lalu ada produksi benang dan konsumsi benang. Sama dengan yang bagian tabel, ada angka detail dari jumlah permintaan, stok benang, stok kapas, konsumsi dari benangnya, dan produktivitas benang atau produksi dari benangnya. Oke, setelah dari pembuatan software dan running software tadi, kita masuk bagian inti dari segala inti, yakni analisa dan pembahasan. Jadi di sini kita akan menganalisa dan membahas tentang grafik atau graph yang kita hasilkan dan tabel yang kita hasilkan dari simulasi yang telah kita lakukan. Di sini yang pertama ada graph. Pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, persediaan benang mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Namun pada bulan September sama dengan bulan Januari, persediaan benang tidak dapat memenuhi jumlah permintaan. Hal ini ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Jadi ini grafik jumlah permintaannya. Dan grafik yang nomor 3 adalah stok benang. Jadi pada melewati bulan Agustus ini jumlah permintaan melewati atau lebih besar daripada stoknya. Jadi di sini dibahas atau dapat disimpulkan bahwa persediaan benang itu tidak dapat memenuhi jumlah permintaan. Nah, selanjutnya hal ini dikarenakan persediaan bahan baku kapas yang lebih rendah dan pada konsumsi benang yang begitu besar. Maka dibutuhkan alternatif lain seperti peningkatan produktivitas pohon kapas untuk menunjang stok bahan baku kapas sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Jadi yang perlu dipompa di sini adalah dari stok bahan bakunya agar proses produksi ini bisa terus dilakukan. Di bagian selanjutnya adalah tabel PET. Jadi tabel PET ini berisi secara rinci angka yang dihasilkan dari hasil simulasi. Yang pertama pada proses produksi benang bahan baku.
yang digunakan adalah kapas dengan komposisi 200%. Ini artinya itu dua kapas menghasilkan satu benang. Serta berdasarkan tabel pad di atas bahwa jumlah permintaan benang di bulan Januari sampai dengan bulan Desember berbanding lurus dengan stok benang dan stok kapas. Akan tetapi peningkatan jumlah stok kapas dan stok benang yang begitu rendah pada bulan September sampai dengan bulan Desember, sehingga pada rentang periode tersebut jumlah stok yang ada tidak dapat memenuhi jumlah permintaan dan konsumsi benang yang begitu besar. Jadi kalau kita jumlahkan ini jumlah permintaan dan jumlah konsumsi benang ini itu melewati stok benangnya atau stok benang yang dihasilkan. Jadi di sini disebutkan bahwa pada bulan September sampai dengan bulan Desember, karena peningkatannya stok benang ini rendah, sekitar 1 juta per bulannya, maka disimpulkan bahwa tidak dapat memenuhi permintaan dan konsumsi benang di masyarakat. Yang selanjutnya dan yang terakhir di bagian kesimpulan bahwa stok bahan baku dan stok kapas dapat memenuhi jumlah permintaan benang yang ada selama 8 bulan, yakni dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Namun tingginya jumlah permintaan pada bulan September sampai dengan Desember menyebabkan stok benang yang ada tidak dapat memenuhi jumlah permintaan. Hal ini dikarenakan angka peningkatan produksi dan stok bahan baku benang yang rendah dari bulan September sampai dengan bulan Desember, serta besarnya kebutuhan komposisi bahan baku untuk produksi benang dan besarnya konsumsi benang di pasar juga menjadi penyebab situasi kelangkaan benang di akhir periode. Hal ini juga ditunjukkan secara detail pada tabel di mana angka peningkatan jumlah stok kapas dan stok benang yang begitu rendah pada bulan September sampai dengan bulan Desember, sehingga stok tidak dapat memenuhi jumlah permintaan dan konsumsi benang yang begitu besar. Saran yang diberikan penulis dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai pengembangan dari penelitian ini, yakni penambahan variabel penelitian perlu diperluas sehingga penelitian akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses dan hasil produksi benang serta daya beli masyarakat. Mungkin sekian untuk presentasi dari modul 4. Lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.